video 1 sampai dengan video 24, ya itu bisa ditonton semua lengkap, khususnya Facebook Ads di situ lengkap, dan bisa juga belajar dari webinar hari Selasa. Itu dia, karena webinar hari Selasa itu banyak sekali membahas tentang Facebook Ads dari dasar, ya dari awal sampai dengan nanti ke tingkat yang lebih lanjut lagi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi pastikan buat yang baru pertama kali khususnya tonton webinar ini dari pertama, ya dari webinar 1 sampai dengan 37 kemarin, karena di situ kita sudah membahas lengkap, kita sudah membahas banyak sekali, khususnya materi Facebook Ads dan Google Ads. Dan ini cocok sekali untuk teman-teman yang buat teman-teman yang memang baru mulai, ya baru mulai dari awal. Oke. Ya gini nih gangguan terus deh. Lah, ya kok nggak bisa. Ya, ya terus tuh. Ya, ya seriusan lu. Gangguan terus internet ini. Aduh. Stop streaming. Udah nggak bisa nih. Cek, cek.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sekali lagi mohon maaf, kondisi jaringannya tadi sedang tidak mendukung, tapi sekarang alhamdulillah udah bisa lagi. Oke, kita lanjutkan, khususnya tadi yang bertanya. Nah, sebelum kita mulai, habis ini saya akan langsung mulai saja agar lebih cepat. Sebelum kita mulai webinar malam hari ini, saya ingin kasih tahu suatu fakta bahwa ya teman-teman mungkin sudah tahu semua bahwa kondisi kita sekarang ini di luar sana ini memang sedang kurang kondusif. Ya banyak orang-orang yang eh, ibarat kata dirumahkan dan buat teman-teman yang mendengar perkembangan terkini itu kondisi akhir-akhir ini terlihat grafiknya itu semakin semakin memburuk. Ya, saya berharap, saya juga berdoa semoga memang semoga terus cepat cepat membaik lagi agar kita bisa beraktivitas normal kembali. Namun, faktanya di saat-saat seperti ini banyak sekali orang yang dirumahkan seperti yang tadi saya bilang. Nah, di saat-saat seperti ini justru pastikan saya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu semua, ayo betul-betul diseriusin, ayo betul-betul dipraktekkan, dipahami, karena ini sangat penting sekali untuk Anda. Bayangkan ketika situasi seperti ini, satu-satunya memang yang terus berjalan dan yang paling laku apa? Cuma bisa online. Jadi Anda pastikan pahami baik-baik. Karena kalau Anda tidak paham dan tidak bisa praktek, Anda yang akan rugi sendiri. Tapi sebaliknya jika teman-teman paham, mampu mempraktekannya, ya teman-teman sendiri yang akan bisa mendapatkan untungnya. Gitu ya. Tentunya kami juga berharap teman-teman di kondisi seperti ini eh, tidak ikut memburuk kondisinya. Semoga dengan adanya Abdi teman-teman bisa di kondisi seperti ini justru teman-teman bisa malah naik ya karena adanya bis online ini. Jadi pastikan sekali lagi dipahami dan bisa dipraktekkan ya. Dan pastikan dari sekarang juga ya, jangan nunggu nanti karena gini, sekarang kan teman-teman udah tahu kondisinya seperti apa. Dan pilihannya cuma dua teman-teman, mau mulai sekarang atau mau mulai nanti ketika kondisi semakin memburuk. Kira-kira mau pilih yang mana? Ya, ya pastinya sekarang. Karena kalau teman-teman mulai dari sekarang, ketika nanti kondisi memburuk, teman-teman udah jauh lebih siap dibanding mulainya baru nanti. Oke, jadi pastikan semua yang di webinar malam ini yang saya sharingkan webinar malam hari ini bisa dipraktekkan dan juga dipraktekkan dan sampai bisa dapat hasilnya. Amin. Ya, karena kalau kita ngomongin member yang udah dapat hasilnya, ya memang sudah banyak teman-teman. Kemarin saya juga ketemu banyak sekali member, khususnya dari berbagai kalangan ya. Ada yang anak muda, ada yang sudah cukup senior, bahkan yang sudah cukup senior pun tetap bisa mempraktikkan dan dapat hasil dari Google Ads. Buat yang belum tahu, waktu terakhir saya training Facebook Ads di Jakarta kemarin, ya, itu saya ketemu dengan seorang ibu-ibu usia sekitar 70 tahun ke atas, tapi beliau bisa dapat 11 reseller dari Google Ads ya. Anda bayangkan tuh. Pas saya tanya, kok bisa Bu? Belajarnya dari mana? Beliau cuma bilang, belajar cuma dari webinar hari Kamis aja katanya. Jadi memang benar-benar belajar bisa diikutin dan akhirnya dapat hasil. Terbukti ya, seorang seorang ibu-ibu usia 70 tahun ke atas aja bisa. Ya, apalagi teman-teman, pastinya lebih bisa lagi ya. Kalau tidak hanya satu saja, sudah cukup banyak member yang testimoni ke saya. Ya saya juga bersyukur, saya senang sekali banyak yang terbantu, banyak yang bisa berhasil lewat Google Ads. Pesan saya cuma satu, semoga teman-teman jadi yang berikutnya. Amin. Oke, karena sudah jam 8 lewat 10 ya, kita langsung mulai saja. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga webinar malam hari ini dilancarkan dan bisa dan diberkahi dan teman-teman semua bisa mempraktekkan semuanya. Amin. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Kita langsung mulai ke pembahasan malam hari ini. Nah, sambil saya lanjutkan, saya jelaskan dulu malam hari ini kita akan membahas apa. Lebih tepatnya malam hari ini kita akan melanjutkan dari yang sudah dibahas minggu-minggu sebelumnya. Nah, kabar baik sebetulnya buat teman-teman semua. Kabar baik buat teman-teman semua karena webinar malam hari ini itu kami ulang kembali dari awal ya, khususnya dari webinar 32 itu kita udah mengulang dari awal Google Ads. Jadi buat teman-teman yang baru belajar dari awal, ini cocok sekali. Dan webinar ini sebetulnya akan lebih nyambung kalau teman-teman sudah tonton di webinar yang sebelumnya. Ya, jadi pastikan ditonton dulu video webinar yang sebelumnya. Kalau Google Ads yang dari awal tuh
kita ngulang lagi dari webinar 32. Jadi 32, 34, 36, 38. Jadi teman-teman nanti akan lebih nyambung. Oke? Nah, malam hari ini kita akan membahas satu materi yang ini juga penting sekali karena banyak orang yang berhasil iklan di Google Ads dapat hasil karena memahami dan mempraktekkan ilmu yang saya sharingkan malam hari ini. Oke, jadi sekali lagi pastikan diperhatikan ya karena memang ini adalah bisa dibilang ini kuncinya nih, kunci agar teman-teman bisa berhasil juga di Google Ads-nya. Oke, kita langsung saja malam hari ini kita akan belajar apa? Ada 4 seperti biasa. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat headline dan juga copywriting yang menarik di Google Ads untuk meningkatkan omset hingga 3 kali lipat. Ya, jadi buat yang bertanya, Mas, ini soalnya banyak nih yang nanya ke saya juga, Mas, saya udah ngiklan di Google Ads, udah jalan berapa hari, tapi impressionnya banyak, kliknya banyak, tapi nggak kunjung dapat hasil. Kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti akan terjawab di bagian pertama ini. Salah satu faktornya adalah kemungkinan besar itu teman-teman ketika membuat headline dan membuat copywriting yang menarik, copywriting itu kemungkinan kurang menarik, jadi orang nggak, ibaratnya apa ya, nggak melirik iklan teman-teman lah, kurang lebih begitu. Jadi pastikan bikin copywriting dan headline yang menarik agar iklannya dilirik sama calon konsumen Anda. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua kita akan bahas strategi optimalisasi iklan agar budget yang digunakan untuk beriklan lebih efisien. Nah, banyak yang mengalami juga pastinya ya. Udah ngiklan di Google Ads, udah habis budget sekian, ada yang udah habis ratusan ribu, ada yang udah habis jutaan, tapi ngakunya boncos ya. Boncos nih Mas, belum dapat hasil. Eh, banyak klik doang tapi nggak ada hasilnya. Itu banyak yang mengalami seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita akan bedah malam hari ini dengan cara optimalisasi budget iklan. Ya, nanti ada caranya, khusus akan saya detailkan di webinar malam hari ini, jadi pastikan sekali lagi dipahami. Sekali lagi teman-teman pastikan pahami dan praktekkan. Dan buat teman-teman yang masih, ya buat teman-teman mungkin yang bertanya, ada rekamannya atau enggak, tenang aja. Teman-teman akan bisa menonton semua webinar ini dari awal di channel Telegram. Setelah selesai webinar atau biasanya setiap weekend akan kami kirimkan ulang video webinar dari 1 sampai 37 kemarin. Jadi buat teman-teman yang tertinggal atau baru menyimak sekarang, nggak masalah, dicatat dulu aja, dipraktekkan dulu aja sebisa mungkin. Nanti sisanya teman-teman boleh tonton lagi videonya dari awal, karena ini ada rekamannya. Enaknya ada rekaman, ya nanti justru teman-teman bisa praktek langsung, videonya bisa diulang-ulang. Kalau lagi praktek, sambil di-pause dulu, nanti kalau tadi bingung, lupa lagi, diulang lagi tuh bisa lagi ya. Jadi tenang aja, akan ada rekamannya, dan kita akan share di Telegram, jadi pastikan terus pantengin channel Telegram di Anda masing-masing, oke? Nah, yang ketiga, seperti biasa, saya juga akan sharing product knowledge, dan product knowledge ini akan saya sharingkan memang yang sedang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi saat ini, ya. Biasanya saat ini kan banyak orang yang mencari produk untuk meningkatkan imun atau daya tahan tubuh, karena untuk bisa menangkal atau melawan virus-virus yang ada. Ya, jadi pastikan dipahami dan disimak webinar ini sampai selesai, karena saya akan sharing banyak sekali hal-hal tidak hanya soal teknis, tapi juga soal kesehatan. Ya, karena sekali lagi kesehatan itu nomor satu, kesehatan itu paling penting. Kalau Anda tidak sehat, ya percuma juga nggak bisa ngelakuin apa-apa juga. Jadi pastikan teman-teman, saya juga berdoa agar teman-teman terus sehat, tetap sehat, sehingga bisa beraktivitas normal, oke? Yang keempat, sesi tanya jawab nanti akan saya adakan lagi di akhir khususnya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelumnya suara saya apakah jelas? Suara saya jelas? Saya lanjutkan ya. Oke. Oke, udah ramai sekali nampaknya ya. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Materi yang pertama. Yang pertama adalah membuat headline. Sebelum saya praktekkan bagaimana membuat headline dan copywriting di iklan Google Search ya, saya jelaskan dulu kenapa sih bikin headline dan bikin copywriting, kenapa sih penting, dan sepenting apa
sepenting apa bikin headline dan copywriting yang menarik. Nah, ini saya jelaskan dulu. Kenapa penting? Pertama, satu-satunya senjata pada iklan Google Search Network atau GSN untuk membuat prospek atau calon konsumen itu ngeklik, itu satu-satunya senjata, cuma di headline sama copywriting. Ya, buat yang sudah tahu, pastinya teman-teman juga udah tahu kalau udah nonton webinar sebelumnya. Karena iklan di Google Search itu kan banyak eh, tidak ada gambar sama sekali, betul ya? Tidak ada gambar, cuma ada tulisan, headline dan copywriting saja. Jadi, agar orang mau mengklik iklan Anda, ya tentunya harus bikin copywriting atau headline yang menarik pastinya. Oke, jadi pastikan eh, teman-teman juga memahami. Dan apa kaitannya dengan masalah sekarang? Nah, saya minta teman-teman boleh lebih fokus khususnya bagian yang ini, karena ini penting sekali untuk teman-teman bisa pahami. Sekali lagi fokus, pastikan. Kenapa bagian ini sangat penting? Sekarang, di saat kondisi orang banyak dirumahkan, aktivitas di luar dibatasi, apa yang paling banyak digunakan oleh sebagian besar orang? Kira-kira apa? Internet. Yes, betul sekali. Ini udah ada datanya bahwa penggunaan internet semenjak pemerintah menghimbau untuk kerja dari rumah atau stay di rumah, itu penggunaan internet tuh melonjak drastis, teman-teman. Ya, karena memang banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya tadinya nggak butuh internet, jadi pakai internet. Dan kebayang, kenapa di Google Ads ini penting sekali, khususnya Google Search. Kenapa? Karena memang orang itu di internet kalau nyari apa-apa tuh di mana pertama? Kalau nyari apa-apa pertama di mana? Di Google pastinya. Nah, jadi inilah yang membuat kenapa teman-teman perlu menguasai Google Ads. Kebayang kalau mereka nyari apa namanya penangkal virus efektif, obat atau mungkin suplemen daya tahan. Yang muncul ternyata iklan Anda. Kebayang ya? Itu pencarian untuk pencarian di Google tentang daya tahan tubuh, imun apa suplemen imun, obat untuk imun booster, itu lagi banyak-banyak ya teman-teman. Dan orang sekarang semua rata-rata nyarinya di Google gitu. Jadi semua produk sih sebetulnya. Ya pertama kesehatan sih pasti karena memang sedang paling dibutuhkan saat ini. Dan kemudian banyak orang-orang yang tadinya mall kan rame ya. Ini saya sedikit prolog aja intro sebelum kita mulai praktek. Orang-orang biasa belanja di mana? Biasanya belanja baju, sepatu, dan sebagainya. Kebanyakan mereka belanjanya di atau mungkin perlengkapan sehari-hari, perlengkapan mungkin kalau yang punya anak, perlengkapan bayi, itu rata-rata belanjanya di mana? Di mall atau di toko-toko offline. Nah, sekarang dengan adanya pembatasan seperti sekarang, mereka beralih kemana sih kalau belanja? Nah, bisa dibayangkan ya, saya juga soalnya begitu ya. Akhir-akhir ini saya mulai makin sering justru ngelihat online shop belanja ya. Justru ketika dibatasi seperti ini, belanjanya semua lewat online. Jadi pastikan teman-teman ambil peluang ini ya, karena ini suatu kesempatan yang bagus memang kalau memang teman-teman manfaatkan. Tapi kalau tidak dimanfaatkan rugi sekali. Karena di kondisi yang serba terbatas seperti ini, cuma online satu-satunya yang bisa kita jalankan, kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi pastikan dipahami. Dan yang kedua, headline dan copywriting ini bisa dibilang salah satu faktor terbesar penentu iklan itu bisa jadi murah dan efektif. Ya, jadi headline, karena memang di iklan Google Search itu nggak ada gambar, nggak ada video, jadi cuman ngandelin copywriting, cuman ngandelin headline. Pertanyaannya adalah gimana caranya agar para konsumen itu cuman ngelihat headline Anda, cuman ngelihat headline dan sedikit copywriting, tapi bisa langsung ngeklik. Ya, mungkin cuman beberapa kalimat, beberapa kata, tapi bisa langsung ngeklik. Gimana caranya? Nah, kita perlu bikin headline copywriting yang menarik. Oke, sekarang kita langsung saja praktek ya. Kita langsung praktek bagaimana caranya membuat headline. Oke? Oke, kita langsung praktekkan langsung. Seperti biasa, Anda boleh buka Google Ads-nya dulu, dashboard Google Ads-nya. Karena ini ya, buat teman-teman yang masih belum bisa, tenang aja. Boleh tonton di video sebelumnya karena saya udah di webinar 32, 33 dan 32, 34 dan 36 itu saya udah menjelaskan detail bagaimana cara memulai iklan di Google Ads. Oke, anggap aja ini adalah dashboard Google Ads teman-teman semuanya. Nah, ini adalah dashboardnya. Sekarang yang kita akan pelajari pertama adalah bagaimana cara membuat headline. Nah, headline ini kan ada di dalam bagian atau part beriklan. Jadi sebenarnya cara memulainya ya sama seperti bikin iklan seperti biasanya. Pilih klik tanda plus yang ini. Oh, oke. Klik tanda plus yang ini. Kemudian langsung aja klik.
lalu pilih New Campaign. Oke, pilih New Campaign. Ini sengaja saya zoom, saya perbesar agar teman-teman juga bisa melihat. Ya, sekali lagi yang ketinggalan, tenang aja. Nanti ada rekamannya. Dan saran saya siapkan catatannya. Siapkan catatan, kalau perlu laptopnya langsung praktek. Oke? Ini seru sekali soalnya webinar malam hari ini. Pilih New Campaign. Oke? Ini mungkin saya nggak perlu jelasin terlalu panjang karena minggu lalu, bahkan 2-3 kali saya ngulang ya. Jadi buat yang masih bingung, bisa tonton lagi video webinar 32-36. Misalnya pilih website traffic, kemudian untuk campaign type-nya pilih search, ya karena kita masih menggunakan Google Search Network. Kemudian, nah ini dia. Masukkan landing page-nya. Landing page-nya misalnya, Anda ingin beriklan produk Essenzo misalnya, atau Anda ingin beriklan Abdi misalnya ya. Kemarin minggu lalu mungkin yang banyak dicontohkan iklan Abdi. Nah sekarang saya ingin coba mencontohkan beriklan produk Essenzo. Salah satu produk Essenzo yang paling senang saya jual atau saya iklankan di internet, baik di Facebook Ads maupun di Google Ads, salah satunya adalah Patchouli. Tahu ya Patchouli ya, yang buat rambut rontok, essential oil yang buat rambut rontok. Itu luar biasa sekali, laku sekali bahkan di internet. Karena memang ternyata banyak sekali orang Indonesia khususnya yang bermasalah dengan rambut rontok atau kebotakan. Jadi karena ini adalah masalah banyak orang, ya ingat ya, pastikan teman-teman ingat dan paham, tujuan Abdi dan Essenzo ini ada itu kan sebenarnya untuk jadi solusi atas semua permasalahan masyarakat, atas semua permasalahan banyak orang. Ya kalau kita ngomongin Abdi, itu tentunya solusi dari sisi finansial atau dari segi bisnis. Oke, kalau kita ngomongin Essenzo, berarti kita jadi solusi dari berbagai masalah kesehatan yang dihadapi oleh banyak orang. Nah, salah satunya adalah kebotakan rambut. Ini salah satu contoh yang paling gampang. Untuk landing page, ya teman-teman bisa menuju ke dashboard Abdi-nya masing-masing, ambil di bagian tools, lalu pilih landing page. Ya, di landing page ini pilih produknya, Patchouli. Ini langsung aja di copy. Copy, kemudian di paste di sini. Oke. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa langsung continue. Continue ya, kita lanjut ke bagian atau ke tahapan berikutnya. Oke, seperti biasa kasih nama, biasanya traffic. Ya, ini saya agak perbesar ya biar kelihatan. Traffic, Patchouli. Ya, traffic Patchouli misalnya. Traffic Patchouli 1 misalnya ya. Kemudian pilih tipenya, networknya pilih search network, jangan display karena display kita belum beriklan dengan menggunakan display, kita masih pakai search, jadi langsung pilih search aja. Ini saya persingkat karena minggu lalu udah saya jelaskan cukup detail. Oke, ini pilihnya seperti ini ya, target lokasinya Indonesia, targetnya people in your targeted location, jadi kita benar-benar menargetkan orang-orang yang ada di lokasi tersebut. Oke, langsung pilih bahasa atau language. Language saran saya pilih aja Indonesia dan Inggris karena ini adalah bahasa yang digunakan oleh browser-browser yang dipakai kebanyakan orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh tipenya dua. Di browsernya itu kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu aja biasanya. Jadi pilihnya dua bahasa langsung. Kemudian kalau sudah tentukan budgetnya jangan lupa minimal di angka 50 sebetulnya, tapi saya menyarankan 100. Kenapa? Karena ini Google Search, teman-teman nanti iklannya akan kena charge, itu tidak berdasarkan iklannya jalan, tapi teman-teman nanti akan kena charge justru ketika ada orang yang ngeklik. Itu dia. Jadi kalau memang iklannya nggak menarik, yang ngeklik dikit, nggak akan habis 100.000 sehari. Gitu. Jadi budgetnya tidak akan berlebihan, tidak akan berlebih ya, nggak akan over budget istilahnya. Budgetnya akan terkontrol selama memang teman-teman men-setting. Jadi kalau 100.000 nanti jangan kaget kenyataannya ternyata nggak sampai 100.000 yang kepake dalam sehari. Oke. Untuk bidding, kebetulan karena saya sudah beriklan cukup banyak, jadi saya bisa pakai conversion. Pilihnya yang klik dulu, kalau yang untuk awal, karena memang ini saya udah jelaskan sebenarnya di webinar sebelumnya. Ya intinya, kalau di awal-awal, Google akan memfokuskan agar iklan Anda diklik, kurang lebih gitu. Nanti ketika udah banyak dapat data yang ngeklik, nah baru Google bisa memfokuskan iklan Anda agar terjadi konversi. Oke, itu dia. Nanti itu akan kita pelajari di teknik beriklan yang tingkat yang lebih lanjut.
Jadi pastikan teman-teman pahami ini dulu, praktekkan ini dulu, karena kalau misalnya ini aja belum paham, akan sulit nanti ke tingkat yang lebih lanjut. Ibarat sekolah kalau misalnya mau naik ke kelas 6 kan harus ngikutin dari awal. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi pastikan dipahami dari awal. Oke, ini bisa langsung di-set maksimum CPC bitnya berapa. Jadi ini saya udah jelaskan di webinar sebelumnya, intinya bit itu adalah lelang. Jadi kita minta ke Google agar harga cost per klik ya, agar cost per klik iklan kita tuh tidak melebihi batas yang kita tentukan ini. Contoh misalnya kita pakai 1.300 maksimum CPC-nya. Jadi kita minta ke Google agar iklan kita itu nanti harganya tuh harga per kliknya jangan sampai lebih dari 1.300 ya. Ini batasnya nih. Makanya namanya maksimum CPC bit limit. Limit kan batas. Jadi kita minta nih ke Google supaya iklan kita tidak terlalu mahal. Itu gunanya bidding. Nah, bidding ini juga salah satu penentu agar iklan teman-teman bisa muncul di halaman pertama. Logikanya, kalau teman-teman iklan di Google, dengan menggunakan landing page atau website masing-masing. Logikanya, yang iklan produk atau dengan menggunakan kata kunci yang sama. Contoh misalnya, jual penumbuh rambut. Kira-kira yang iklan dengan kata kunci targetnya adalah jual penumbuh rambut, itu kira-kira banyak nggak? Banyak atau banyak banget? Ya, tentunya banyak sekali. Ya, jadi pastikan teman-teman paham soal bid ini. Pastikan pilih bid yang bersaing. Bid yang bersaing maksudnya seperti apa? Di webinar sebelumnya saya udah jelaskan. Jadi bidnya usahakan di atas rata-rata dari yang dipasang oleh sebagian orang. Ya, tapi di atas rata-rata jangan terlalu tinggi. Jadi misalnya bid rata-rata yang dipasang tiap orang itu 1.300 ya. Kita lebihin sedikit aja, 1.400 atau 1.500 agar iklan kita masih bisa muncul. Tapi ingat, bid ini bukan satu-satunya faktor. Ya, banyak sekali faktornya agar iklan Anda bisa muncul ke halaman pertama di Google. Oke, kemudian extension. Nah, extension ini mungkin minggu lalu udah saya jelaskan juga. Jadi agar iklan Anda terlihat lebih menarik ya, agar ada banyak tombol yang bisa mereka klik. Jadi ibaratnya nih, extension ini kalau di Google itu apa ya? Tempat Anda untuk beriklan tuh lebih luas gitu, lebih banyak karena tombolnya lebih banyak. Itu dia. Minggu lalu udah saya jelaskan. Nanti kita akan membahas khusus soal extension ini, bagaimana cara membuatnya. Sementara kalau belum mau pakai extension nggak apa-apa, langsung aja pilih save and continue. Oke. Nah, di bagian berikutnya kita masuk ke bagian add group. Yang mana add group ini kita menentukan kata kunci apa yang mau kita targetkan. Ingat baik-baik, minggu lalu juga sudah saya jelaskan. Di bagian add group ini kita ingin menentukan kata kunci yang kita targetkan. Jadi misalnya kalau Anda iklan, Anda misalnya mau jual mobil, kira-kira orang yang mau beli mobil Anda nyari di Google, betul ya? Apa yang mereka ketikkan di Google ketika mereka lagi nyari mobil? Mereka ngetiknya apa? Biasanya yang mereka ketikkan jual mobil bekas. Mungkin pakai wilayah, karena mungkin kebetulan misalnya pembeli Anda tinggal di Jakarta. Jadi pengennya beli mobilnya di Jakarta dan nggak mau jauh. Jadi kalau takutnya kalau dia cuma mengetikkan jual mobil Avanza 2000 berapa misalnya 2012 bekas misalnya ya. Tapi karena nggak ada wilayahnya, nanti iklan yang dari luar Jakarta, misalnya dari kota lain gitu ya, dari Jogja, misalnya dari Surabaya, ternyata muncul iklannya. Ya, ternyata pas di kontak, oh jauh posisinya di Jogja, padahal saya di Jakarta. Jadi nggak masuk. Jadi pastikan pilih kata kunci yang sesuai dengan yang mau Anda iklankan. Ini saya kasih contoh agar teman-teman ada bayangan. Pertama kasih nama dulu untuk add group-nya. Jadi add group ini adalah penamaan untuk kata kuncinya. Kata kunci, tema kata kuncinya. Ya. Di sini saya akan mengambil tema kata kunci penumbuh rambut. Entah nanti kata kuncinya isinya bisa jual penumbuh rambut, cara menumbuhkan rambut, jual penumbuh rambut murah, distributor penumbuh rambut Jakarta misalnya. Jadi kita bisa mengetikkan berbagai kata kunci. Jadi di sini saya mau pakai add grupnya penumbuh rambut. Oke, saya perbesar agar lebih bisa dilihat oleh teman-teman. Oke, teman-teman boleh praktekkan persis atau lebih bagus kalau dimodifikasi. Jadi misalnya, yang dicontohin sama Mas Fadil misalnya penumbuh rambut, terus nanti kata kuncinya dimodif-modif dikit boleh, ya. Contoh kata kuncinya apa? Kan tadi saya ingin mencontohkan jual pacoli ya.
essential oil patchouli. Nah, ini kata kuncinya misalnya teman-teman bisa pakai penumbuh rambut alami misalnya ya. Penumbuh rambut alami. Seperti ini. Pakai tanda petik. Jadi kata kunci kemarin ada berbagai jenis, ada broad match modifier, ada yang exact match, ada yang press match. Tapi saya biasa pakai yang exact atau yang press. Kalau press itu ya teman-teman boleh tonton video sebelumnya, webinar sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mengetikkan jual penumbuh rambut alami, saya targetnya penumbuh rambut alami. Itu tetap muncul iklannya. Ya, karena tidak apa namanya nggak harus sama persis yang dicari, tapi ada di depan kata penumbuh ada kata kunci lain dan di belakang kata alami ada kata kunci lain, iklan kita tetap muncul. Nah, kalau mau pakai yang press match yang bener-bener apa namanya? Yang bener-bener lebih tertarget gitu ya, maksudnya lebih lebih pasti gitu ya. Jadi misalnya penumbuh rambut alami, penumbuh rambut alami, misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau kita pakai yang kedua ini, yang pakai tanda kurung, kurung kotak seperti ini, orang kalau nyari jual penumbuh rambut alami itu iklan nggak muncul, tapi yang muncul cuman yang penumbuh rambut alami aja. Oke, contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya misalnya cara mengatasi rambut rontok misalnya ya. Ini saya contohkan beberapa aja. Karena biasanya orang-orang yang mencari kata kunci seperti ini memang orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan sebelum teman-teman eh, mengapa menuliskan kata kuncinya, itu teman-teman pastikan riset dulu, riset keywordnya. Nah, untuk riset keyword ini udah saya jelaskan di webinar sebelumnya, jadi pastikan ditonton ulang, oke? Misalnya, oh ya, jual penumbuh rambut misalnya ya. Jual penumbuh rambut. Misalnya ini dulu ya, ini buat contoh aja. Oke, kalau sudah, langsung teman-teman boleh save and continue. Nah, jadi tadi kita masuk ke tahap 2, yaitu ke bagian membuat kata kuncinya. Nah, sekarang kita masuk ke Ads. Masih ingat ya, kemarin struktur iklan di Google Ads ada 3. Ya, ada 3. Pertama ada campaign-nya. Campaign itu tujuannya. Tujuan beriklannya mau dapat apa. Kemudian ada ad group. Ad group itu sasarannya. Dalam hal ini sasaran maksudnya adalah kata kuncinya. Kata kunci apa yang mau kita target. Ad group. Yang ketiga, ads. Nah, ads ini adalah iklannya. Ya, konten atau isi dari iklan teman-teman. Ya kan tadi udah ngiklan pakai kata kunci yang kita tuju. Kemudian ya tentunya harus ada kontennya. Nah, konten di search network ini cuma tulisan aja. Jadi iklan search ini, Google Search, tidak ada gambar, tidak ada video, cuman tulisan aja, copywriting-nya aja. Oke. Nah, untuk URL-nya atau landing page-nya, jangan pakai www ya, jangan pakai www gitu, www jangan, tapi pakainya https. https titik dua garis miring 2 kali. Nah, dia langsung hilang tuh tanda yang orange tadi, tanda peringatan tadi, ya. Jadi memang disarankan, bukan disarankan malah diwajibkan sama Google pakai HTTPS. Ya, nih HTTPS titik 2 garis miring 2 kali. Nah, headline pertama, di sini saya mau kasih contoh. Misalnya, dan saran saya bikin headline, ini tips. Pastikan dicatat, pastikan dipahami. Ini tips. Tips bikin headline-nya adalah, jangan bikin cuma satu headline. Karena Google itu nanti akan melakukan testing, akan melakukan variasi, akan melakukan testing iklan atau headline mana yang paling bagus nantinya. Jadi saran saya jangan cuma satu, minimal 2 headline minimal. Oke, minimal 2 headline. Oke ya. Oke, kita lanjut. Udah ramai sekali sepertinya. Sip. Nah, headline pertama, ini contoh variasi headline. Pertama, misalnya tadi kata kuncinya apa? Jual penumbuh rambut alami. Tadi misalnya ya. Nah, saran saya kata kuncinya tadi dimasukkan ke headline juga. Supaya apa? Supaya peluang teman-teman agar iklannya ada di halaman pertama, atau bahkan di tiga pertama nih. Kan kalau di halaman Google itu kan ada yang nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai bawah. Nah, kalau teman-teman ingin peluang, apa namanya, posisinya lebih di atas iklannya ya,
pastikan kata kunci dengan headline itu selaras gitu, nyambung. Kata kuncinya misalnya jual penumbuh rambut alami, ya udah headline-nya juga jual penumbuh rambut alami. Contoh. Ingat kalau nulis headline, huruf besar, selalu depannya huruf besar. Jangan huruf kecil. Itu nggak enak dilihat soalnya, dan itu kan memang ketentuan standar, ketentuan dasar dalam membuat headline. Misalnya headline satunya jual penumbuh rambut alami. Nah, ya headline ini saran saya teman-teman bikin, ini kan yang akan muncul itu dua ya. Yang akan muncul dua. Jadi saran saya bikin dua aja. Misalnya, Mas, kalau ini kan ada headline 3, 4, dan seterusnya. Kalau saya tulis sampai 3, boleh. Tapi nanti yang akan muncul, ini preview nih. Ini preview yang muncul. Nanti yang muncul itu cuma 2 headline. Ya, cuma 2. Jadi, mau nulis 3 nggak masalah, tapi nanti dari 3 yang ditulis cuma ada 2 yang muncul. Jadi pastikan tiga-tiganya tulis yang sebaik mungkin, semenarik mungkin. Ini clue-nya pertama, headline 1 usahakan kata kuncinya. Headline yang kedua, bisa pakai atau gunakan kata-kata promosi. Contoh misalnya kata-kata promosi adalah, nih, solusi cepat dan praktis atasi kebotakan. Nah, kenapa saya pakai kata-kata cepat dan praktis? Ya, kenapa saya pakai kata-kata, mungkin karena ini terlalu panjang, solusi cepat. Biasanya orang yang sudah ngalamin masalah rambut atau mungkin masalah kesehatan yang lain, mereka pengennya cepat nggak untuk bisa selesai? Pengen cepat sembuh nggak? Misalnya ada kendala kesehatan, misalnya insomnianya ganggu banget. Atau mungkin orang yang rambutnya rontok sehingga menyebabkan kebotakan dan itu sangat mengganggu, nggak pede, dan seterusnya. Kira-kira orang tersebut pengennya cepat nggak beresnya? Pengen cepat, jadi makanya saya tulis solusi cepat atasi kebotakan. Nah, headline-nya kalau sudah, ini kan ada artikel display pad. Nah, untuk di display pad-nya ini, teman-teman bisa tulis harga khusus aja. Jadi, agar sebenarnya ini ditulis buat apa? Sebenarnya nggak ada ngaruhnya sama sekali, karena nanti ini adalah tampilan link yang akan muncul, ya. Ini nanti adalah tampilan link yang akan muncul di dalam link yang akan muncul yang bisa diklik oleh calon konsumen teman-teman. Jadi tulis aja harga khusus, jadi biar seakan-akan tuh harga khusus tuh didapatnya cuma di sini. Oke, kemudian di sini ada description ya, description 1, description 2. Ini bisa langsung diisi. Nah, description ini biasanya tulisan-tulisan penjelasan, sedikit penjelasan, karena ini dibatasi cuma 90 karakter aja. Ya, jadi pastikan tulis dengan seefektif mungkin tapi menarik. Contoh misalnya, untuk description-nya ya, misalnya Senzo Pacoli. Jadi disebut nama produknya boleh, Senzo Pacoli, solusi praktis atasi kebotakan. Solusi praktis masalah kebotakan. Oke, misalnya seperti ini ya. Kemudian mungkin di description 2-nya membantu menumbuhkan rambut dalam 7-14 hari misalnya ya. Nah, jadi kenapa saya selalu pakai kata-kata yang ada satuan waktunya? Karena memang orang itu seneng kalau memang ada hitungan waktu, apalagi cepat. Ya, dalam 7-14 hari. Berarti kan orang di persepsi mereka, cepat banget ya, berarti cepat ya, bisa ngebantu masalah saya. Jadi, saya selalu menuliskan seperti ini. Oke. Bisa seperti ini. Nanti ini variasi pertama. Kalau misalnya udah, teman-teman boleh pilih done and create, next add. Nah, nanti kalau sudah, tadi kita sudah membuat yang pertama. Save dulu. Oke, kalau sudah di-save, kita akan bisa membuat headline yang kedua. Nah, seperti ini ya. Nanti tadi headline yang pertama, kalau sudah selesai, nanti bisa langsung di-save saja. Kemudian kita bisa bikin headline yang berikutnya. Nah, ini headline yang berikutnya nih, ya. Nah, saran saya kata kuncinya dibikin variasi aja yang berbeda tentunya. Tadi misalnya kata kuncinya apa? Jual penumbuh rambut alami. Terus
Selain itu kan ada kata kunci lain. Nah, boleh digunakan di sini. Misalnya, eh, cara mengatasi rambut rontok. Jadi semua headline itu digunakan. Cara mengatasi rambut rontok, kemudian eh, di sini di headline 2 selalu pakai kata-kata promosi. Jadi saran saya headline 1, ini teman-teman boleh catat. Headline yang pertama itu pakai kata kunci yang tadi digunakan. Headline yang kedua itu pakai kata-kata promosi. Contoh paling gampang, 100% aman dan bergaransi. Misalnya ya. Dan bergaransi. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah nanti di description ini mungkin bisa disamain dengan yang tadi, karena mungkin di headline yang kedua ini kita hanya mau membedakan aja. Kita hanya membedakan headline, nanti efeknya apa. Hasilnya nanti banyak yang ngeklik tuh yang mana. Banyak masuk dari headline yang mana. Nanti bisa dites masing-masing. Oke, misalnya anggap aja description-nya sama, tapi kalau mau dibedain juga boleh. Misalnya description-nya solusi praktis mengatasi kebotakan. Description 2-nya misalnya dapatkan harga khusus hanya di sini, hanya di website ini, atau harga khusus hanya khusus hari ini misalnya. Itu juga boleh ya. Pokoknya teman-teman boleh variasikan. Tadi saya juga sudah mencontohkan. Ini teman-teman boleh kembangkan sendiri karena saya yakin di antara teman-teman pasti kreativitasnya kreativitasnya saya lihat bagus-bagus. Saya lihat juga teman-teman banyak sekali iklan-iklan di Google Ads atau di Facebook Ads bahkan yang kreatif-kreatif yang bahkan lebih dari yang kita sharingkan. Jadi saran saya teman-teman boleh explore kemampuan teman-teman dalam membuat headline dan copywriting. Itu nanti akan terbiasa dengan sendirinya kok. Jadi yang penting dari saya banyakin praktek aja. Semakin sering teman-teman praktek ya, nanti teman-teman akan makin bisa tentunya. Kalau sudah bisa langsung save and continue. Done ya, save and continue. Nah, kalau sudah nanti iklan teman-teman akan sudah bisa berjalan kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau sudah. Nah, nanti kalau sudah iklan teman-teman akan berjalan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian yang kedua. Ya, di bagian yang kedua kita tadi akan beriklan. Di bagian kedua tadi kita akan membahas bagaimana caranya agar budget iklan yang Anda gunakan itu lebih efektif, lebih efisien, agar terhindar dari boncos. Ini langsung saya contohkan. Teman-teman boleh buka lagi dashboard Google Ads-nya. Iklan yang tadi saya iklankan itu ini ya, Traffic Pacoli 1. Nah, ini udah aktif nih. Kalau tombolnya udah simbol hijau seperti ini, berarti udah aktif iklannya. Tinggal nanti dilihat aja hasilnya seperti apa. Kemungkinan besar minggu depan kita akan membahas teknik-teknik dalam membaca data iklan. Nah, ini penting sekali agar teman-teman tahu parameter atau indikator apa saja yang membuat iklan teman-teman itu dibilang bagus atau tidak, itu harus paham indikatornya. Jadi nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas materi lanjutan, yaitu bagaimana mengoptimalisasi iklan kita. Contoh misalnya, kita langsung boleh mengklik iklan yang tadi, yang Pacoli tadi misalnya, kita langsung klik aja. Nah, di sini, di bagian kiri sini kan, di sebelah kiri ada banyak sekali menu. Nah, optimalisasi ini maksudnya seperti apa? Logikanya kan iklan teman-teman nanti akan ibaratnya akan muncul ke orang-orang yang di lokasinya tadi Indonesia. Kemudian waktunya juga 24 jam tuh jalan terus. Kemudian akan muncul ke semua device. Entah dari laptop, dari tablet, ataupun dari gadget atau handphone si target market Anda. Kurang lebih kan begitu. Nah, nanti kita sebetulnya bisa nggak sih hanya memfokuskan iklan kita di satu tempat, atau di satu device, atau di satu waktu tertentu? Jawabannya bisa, dan itu rahasianya. Itu rahasia iklannya terhindar dari boncos. Contoh misalnya, nanti ini akan kita pelajari ketika teman-teman belajar baca data. Baca data tuh maksudnya adalah ya ini. Baca data nanti teman-teman akan mengalami ketika iklannya sudah berjalan. Jadi baca data itu penting. Nanti teman-teman akan tahu iklan saya ini paling banyak itu di device apa. Paling banyak itu diklik di jam berapa.
paling banyak itu diklik di lokasi mana. Itu nanti teman-teman bisa lihat. Dan detailnya akan saya jelaskan di materi berikutnya. Karena sekarang fokusnya adalah bagaimana cara mengoptimalisasi. Oke, bagaimana cara mengoptimalisasinya? Pertama, teman-teman bisa optimalisasi dari sisi lokasi. Jadi misalnya tadi, ini iklan penumbuh rambut Pacoli tadi, kita ingin misalnya, Anda ingin agar iklannya itu muncul ke kota-kota besar aja. Misalnya, agar Anda bisa kasih free ongkir, Anda pengen iklannya tuh muncul di kota-kota tertentu aja yang difokuskan. Nah, bisa langsung aja klik lokasi. Ini kan Indonesia nih, karena tadi teman-teman menargetannya kebetulan Indonesia. Langsung aja klik pulpennya, langsung ketik lokasi. Misalnya kebetulan karena saya tinggal di Jakarta, jadi saya tulis Jakarta. Jakarta. Oke. Langsung tulis Jakarta. Terus misalnya kota mana lagi yang saya bisa kasih free ongkir? Ya, Jabodetabek misalnya, Bekasi. Bisa nih saya kasih free ongkir. Udah, saya kasih Bekasi. Mana lagi? Misalnya Bandung. Karena masih dekat ya, masih ongkirnya masih murah kalau dari Jakarta. Jadi saya bisa targetkan 3 kota ini. Ini contoh aja. Teman-teman bisa pakai 3 kota ini. Ini disesuaikan, balik lagi disesuaikan sama teman-teman. Ini saya contoh kasusnya adalah saya mau kasih free ongkir, promo free ongkir ke kota-kota ini. Nah, saya langsung save. Nah, nanti kalau iklan Anda mau diprioritaskan untuk muncul di Jakarta, itu teman-teman bisa langsung mengetikkan atau mengklik di bagian bit ADJ ini, bit ADJ. Ini klik aja tombol pulpennya. Misalnya, pengen fokus di Jakarta agar iklannya diprioritaskan untuk muncul di Jakarta. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah dengan menaikkan bitnya. Ya. Misalnya, bit kita tadi 1.500, dan ini satuannya pakai persen. Jadi, kita mau naikkan berapa? Misalnya 20%. Jadi, khusus iklan kita yang tampil di Jakarta, itu akan dinaikkan 20% bitnya. Jadi, kemungkinan iklan teman-teman muncul di area Jakarta itu akan sangat besar sekali. Karena bitnya dinaikkan dari biasanya. Kemudian kota mana lagi? Bandung, misalnya. Misalnya sama, 20%. Jadi bit, kan tadi teman-teman pakai bit rata-rata tuh, 1.500. Tapi nanti kalau di Bandung sama di Jakarta itu bitnya akan naik, sehingga akan lebih diprioritaskan untuk muncul di kota tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bekasi juga sama, misalnya 20%. Oke, ini sudah selesai untuk optimalisasi wilayah. Sekarang teman-teman bisa juga melakukan optimalisasi dalam penjadwalan. Nah, teman-teman pengennya jadwal iklannya itu dioptimalkan di hari apa, bahkan jam berapa, ini bisa. Ya. Misalnya di hari apa? All days kah? Atau mungkin weekend mau lebih diprioritaskan? Atau mungkin kalaupun all days, setiap hari ya, mau dimaksimalin dari jam berapa sampai jam berapa? Di jam-jam tertentu, misalnya misalnya waktu terbaik itu misalnya malam hari, misalnya ketika orang pulang kerja atau beres aktivitas, misalnya jam 19 sampai jam berapa, misalnya sampai jam 12 misalnya ya. Karena kan budaya kita sekarang, orang tuh sebelum tidur lihatnya sosmed ya, lihatnya internet, pasti gadgetnya yang dipegang. Jadi biasanya sampai jam 12 tuh tetap banyak. Karena pengalaman saya ngiklan itu justru di jam-jam 10, 11, 12 itu banyak banget chat yang masuk. Karena emang ya kebiasaan orang seperti itu sekarang. Ya. Ini langsung save, kemudian langsung di save. Nah, nanti di ini masing-masing waktu ini kan tadi kan all days kita pilih ya, setiap hari ya. Nah, jadi Senin 19 sampai 00 tuh bitnya kita naikkan misalnya 20%. Seperti itu. Ini seterusnya ya, teman-teman bisa klik sampai bawah, kemudian device. Teman-teman juga bisa optimalisasi di bagian device. Oke. Kira-kira iklan teman-teman mau memfokuskan iklannya muncul kemana? Ke laptop si target market kita, atau ke tablet, atau ke handphonenya? Kalau saya misalnya, karena rata-rata orang bukannya dari mobile phone atau dari handphone, maka bit yang nanti muncul di handphone itu dinaikkan, misalnya 20%. Ya, 20% misalnya.
Oke, kalau udah di-save. Nah, jadi iklan kita nanti akan lebih banyak difokuskan ke handphone. Jadi iklan Anda lebih efektif nantinya. Kalau Anda tidak melakukan optimasi ini, efeknya nanti uang Anda akan terbuang ke tempat-tempat yang harusnya tidak Anda targetkan bahkan. Jadi misalnya Anda pengen target itu sebenarnya emang sih satu Indonesia, tapi pengennya tuh lebih difokusin di kota-kota tertentu. Itu bisa dilakukan itu. Tapi kalau tidak melakukan optimalisasi, efeknya nanti ya iklan teman-teman akan apa ya? Akan tersebar secara random ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti efeknya malah banyak yang boncos. Oke, jadi sedikit penjelasan dari saya malam hari ini. Walaupun sedikit, tapi kalau dipraktekkan ini akan sangat berarti, karena memang sudah terbukti banyak sekali member yang bisa praktek, bahkan hanya dari menonton webinar malam hari ini aja, mereka bisa praktek dan bahkan bisa dapat hasilnya juga. Ya. Nah, itu tadi sedikit soal materinya. Jadi, oke, jadi oke. Nah, jadi itu sedikit soal penjelasan Google Ads-nya. Sekarang setelah ini saya akan masuk ke bagian yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu ke product knowledge. Oke, tadi kita sudah praktek membuat headline. Nah, khusus di bagian product knowledge ini, saya akan share tips-tips praktis mencegah virus corona, karena bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati, karena menurut yang saya dengar juga penderita corona itu sebenarnya bisa sembuh ya, dan akan sembuh dengan sendirinya. Ya, itu betul sekali. Tapi bukankah lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati? Betul ya. Jadi pastikan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pencegahannya dulu. Nah, bagaimana cara-cara sederhana untuk melakukan pencegahan? Pastinya teman-teman juga udah tahu. Yang pertama harus dilakukan adalah teman-teman harus jaga kebersihan juga. Pertama juga, saya juga mengimbau teman-teman untuk beraktivitas di rumah, tidak keluyuran, agar tidak semakin luas penyebarannya, ya, karena kita juga ingin semuanya agar masalah ini cepat segera teratasi, segera normal kembali, agar semua juga bisa berjalan normal kembali. Jadi pertama pastikan jaga kebersihan, cuci tangan dengan hand sanitizer, dan buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya ada loh Essenzo yang bisa dibikin hand sanitizer, ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke tips praktisnya. Tips praktisnya adalah bagaimana cara mencegahnya. Sebenarnya sederhana. Menurut yang saya baca, itu virus corona itu lawan musuh terbesar dari virus. Sebenarnya nggak cuma virus corona, tapi semua virus bahkan itu adalah daya tahan tubuh yang kuat. Ya, atau istilah lainnya adalah imun yang kuat. Nah, kalau misalnya imun kita kuat, walaupun mungkin teman-teman ke suatu tempat yang memang sudah terpapar virus tersebut, itu insya Allah nggak akan kena, ya, karena teman-teman punya imun yang kuat. Itu dia. Tapi kalau imunnya udah nggak kuat, itu akan mudah sekali terjangkit, dan itu ya apa namanya, kalau udah kena ya amit-amit ya, jangan sampai ya. Jadi pastikan punya imun yang kuat. Nah, gimana caranya menjaga imun yang kuat? Sebenarnya sederhana. Ada satu artikel yang saya ambil juga, eh, yaitu jahe. Ya. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi jahe untuk meningkatkan imun. Bahkan Bahkan sekelas Bapak Presiden kita pun itu minum jahe 3 kali sehari. Ini saya baca di artikel-artikel di media online. Itu yang namanya orang-orang sekelas presiden, menteri, orang pemerintahan. Tentunya yang mereka konsumsi kan nggak sembarangan. Yang mereka konsumsi adalah eh, apa namanya? Yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka itu pasti yang terbaik semua. Pasti nggak asal-asalan, nggak main-main. Bahkan mereka punya tim dokter khusus, dan bahkan jahe itu diminum oleh Bapak Presiden dan orang-orang di pemerintahan. Kurang lebih seperti itu. Karena memang terbukti bisa meningkatkan imun. Nah, apa saja khasiat jahe untuk meningkatkan imun? Pertama, jahe ini tinggi antioksidan, ya, dan itu berfungsi sebagai radikal bebas yang menimbulkan kerusakan sel pada sel-sel tubuh. Pencegah radikal bebas. Jadi itu kata kuncinya. Karena radikal bebas itu adalah salah satu faktor yang membuat imun kita menurun. Ya, sehingga kalau imun kita turun, kita akan mudah sekali terkena virus, ya. Dan yang kedua, jahe itu punya fungsi sebagai antiinflamasi dan antioksidan, sehingga dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan virus maupun bakteri. Jadi
pastikan teman-teman kuatkan dulu imunnya. Salah satu caranya dengan konsumsi jahe. Tapi teman-teman tahu sendiri kan, jahe itu mahal sekali harganya sekarang ya. Gara-gara corona semua harga naik termasuk harga jahe. Padahal daripada beli jahe, teman-teman bahkan punya Essenzo ginger. Kurang lebih seperti itu tuh. Jadi ginger ini bahkan terbuat dari berkilo-kilo jahe dan harganya itu tidak bahkan jauh lebih murah daripada teman-teman beli jahe berkilo-kilo ya. Buat yang udah ngeliat ya harga jahe sekarang lagi mahal sekali, jadi ya udah pakai ginger justru lebih efektif, lebih praktis. Dan tadi juga mungkin kalau yang sudah lihat di apa namanya di Telegram, ya ini ginger ini praktis sekali makanya, jadi emang tinggal dihirup saja atau lebih enak lagi itu di diffuse dengan diffuser, ditetes di diffuser ya, karena dan itu dibawa tidur. Jadi ketika tidur, saran saya teman-teman teteskan ginger ini di diffuser agar teman-teman bisa menghirup uapnya langsung. Karena ginger ini sudah bisa dibilang ekstrak dari berkilo-kilo jahe. Jadi teman-teman akan bisa merasakan manfaatnya secara optimal. Dan praktis sekali karena tinggal dihirup saja di bawah tidur. Efeknya apa? Kenapa saya sarankan tidurnya pakai jahe di diffuser? Karena saya juga udah ngerasain, itu efeknya tidurnya bisa lebih enak dan bangun-bangun itu nggak capek, bangun-bangun nggak pegel. Walaupun ibaratnya, walaupun Anda tidur, misalnya Anda tidur jam 12, Anda mungkin cuma tidur beberapa jam, tapi efeknya kerasa banget. Mungkin kalau Anda tidur beberapa jam nggak pakai diffuser ginger di diffuser, itu efeknya mungkin akan capek, akan lelah, pegel-pegel. Tapi kalau Anda pakai jahe, saya udah ngerasain sendiri pakai ginger di diffuser itu emang enak banget, ya. Bangun tidur itu seger, nggak ngantuk, jadi bisa langsung aktivitas lagi, ya. Jadi pastikan teman-teman manfaatkan, apalagi khusus ginger promo 15 sampai 31 Maret ini, kita ada promo buy one get two. Jadi pastikan teman-teman manfaatkan karena dari kemarin memang ginger ini sangat laris sekali, khususnya di data kalau teman-teman lihat ya di Telegram itu data data yang paling laku adalah produk Essenzo yang paling laku itu ginger. Ya, nanti habis ini saya boleh, mungkin nanti saya tunjukkan datanya. Kenapa ginger? Awalnya saya juga bingung, kok ginger paling laku ya? Padahal yang lagi promo bukan ginger waktu itu. Ternyata karena, oh iya, ginger itu mengandung jahe, jahe itu ternyata bisa ampuh untuk menangkal virus. Makanya laku sekali. Jadi pastikan teman-teman langsung beli aja. Karena ya itu tadi, di luar sana jahe mahal, di sini malah jadi yang malah diskon. Ibaratnya satu ginger yang seharga 200 ribuan, itu 240 ribu, itu bahkan teman-teman dapatnya dua. Jadi satunya tuh sekitar 120 ribu aja loh, bayangin ya. Kalau misalnya teman-teman beli 10 paket dapat 20, beli 100 dapat 200. Teman-teman mau jual lagi, bahkan jualnya harga member aja, itu udah untung. Misalnya, teman-teman beli 10, berarti keluar 2.400.000, dapatnya 20. Nah, 10-nya itu misalnya, atau mungkin eh, kan yang dipakai sendiri misalnya 10 sekeluarga ya. Tentunya gini, yang namanya kesehatan, Anda butuh nggak untuk imun yang kuat? Butuh. Pertanyaannya, keluarga Anda butuh juga nggak? Butuh juga pastinya. Nah, cara praktisnya salah satunya ya dengan ginger, dengan di diffuser, semuanya satu keluarga bisa merasakan manfaatnya. Jadi misalnya 10 buat dikonsumsi keluarga, 10-nya lagi mau dijual. Nah, 10-nya lagi dijual dengan harga member aja, itu udah untung udah dapat untung 2.400.000 lagi. Jadi balik apa namanya dari uang yang pertama kali dibelanjain itu langsung balik. Dan bahkan dapat 10 ginger buat sekeluarga. Itu kalau dijualnya harga member, kalau dijual harga konsumen, wah pastinya lebih untung lagi teman-teman. Jadi pastikan ambil kesempatan ini karena ini terbatas sekali. Apalagi dan ini konten-konten yang ada di Telegram ya seperti ini. Ini teman-teman boleh share. Teman-teman boleh share di sosmed-sosmed teman-teman, dari traffic gratisan atau bahkan traffic berbayar. Jadi nggak usah takut stok yang banyak. Kenapa? Karena itu teman-teman akan merasakan keuntungannya. Nggak usah takut stok yang banyak, karena justru nggak usah takut nggak laku, karena justru kita menyediakan semua infrastrukturnya. Kontennya kita kasih, cara beriklannya kita kasih, mau lihat Facebook Ads, mau lihat Google Ads, mau lihat traffic gratisan, mau nawarin offline, itu boleh. Ya, jadi teman-teman boleh manfaatkan semua konten-konten yang sudah kami sediakan. Dan selain Ginger juga tentunya ada paket Imun Hero. Paket Imun Hero ini tentunya luar biasa sekali. Apa namanya? Ini sudah terbukti dan memang laku sekali. Khususnya saya kasih tahu aja konten-konten ini teman-teman boleh ya
teman-teman boleh gunakan di sosmed untuk bahan jualan juga, karena justru ini ya, produk-produk seperti ini memang paling banyak dicari. Kalau teman-teman mungkin lihat datanya, itu yang paling banyak dicari sekarang di dunia di internet khususnya itu adalah produk-produk kesehatan yang memang berfungsi untuk meningkatin imun atau imun booster. Nah, jadi eh, pastikan pastikan teman-teman manfaatkan ya. Karena cuman contoh khususnya ini paket Imun Hero 6, karena paket Imun Hero 5 dan paket Imun Hero 3 itu udah habis. Teman-teman cek di shop itu udah habis. Jadi sekarang tersisa paket Imun Hero 4, 6, 1 dan 2. Jadi pastikan dimanfaatkan. Khususnya yang Imun Hero 6 ini justru laku sekali. Kenapa? Karena dapatnya cuman keluar 1.135.000, tapi bisa dapat banyak sekali produk dan bahkan bonus diffuser, bayangkan ya. Jadi semua produk essential oil-nya bisa Anda nikmati dengan praktis, dan produk-produk lain seperti madu bisa Anda konsumsi dengan praktis juga. Bahkan ini ada moringa ginger tea. Dan tenang aja, khususnya soal yang tadi saya bahas, khasiat ginger atau jahe, sebenarnya tidak hanya di ginger ini aja, tapi di moringa ginger tea itu juga ada. Dan ya alhamdulillah saya juga konsumsi ginger tea, itu memang berasa sekali. Jadi dari luar Anda dapat manfaatnya dari ginger, Anda bisa hirup di diffuser. Dari dalam Anda bisa dapatkan di moringa ginger tea. Jadi ini memang paket komplit, paket lengkap untuk membantu menguatkan daya tahan tubuh Anda, daya tahan tubuh teman-teman, yang harapannya semoga teman-teman semua bisa sehat terus, terhindar dari berbagai penyakit. Amin. Ya, karena memang komitmen kami memang agar membantu banyak masyarakat, khususnya ngasih solusi di berbagai permasalahan kesehatan yang ada. Ini dari sisi Esenzo. Kalau dari segi Abdi, tentunya kita kasih solusi dari berbagai masalah finansial. Ini sedikit saya tunjukkan ya. Jadi di promo-promo apa aja yang bisa teman-teman manfaatkan untuk periode ini atau bulan ini. Teman-teman bisa langsung menuju ke dashboardnya. Nah, di sini banyak sekali promonya. Teman-teman bisa langsung manfaatkan ya. Ya seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman ya. Yang promo itu Moringa Propolis, buy one get two, bahkan Moringa Green Tea, Moringa Ginger Tea, bahkan kita relaunch ya. Kita relaunching, dan tentunya seperti biasa kalau kita launching sebuah produk tentunya akan ada buy one get two. Jadi pastikan dimanfaatkan. Jadi teh hijau green tea ini Moringa Green Tea ini bagus sekali karena memang fungsinya untuk ini sumber antioksidan yang sangat tinggi. Ya, kalau ginger tea tadi juga memang gunanya untuk daya tahan tubuh. Jadi pastikan ini teman-teman punya, dan ini teman-teman bahkan bisa jual juga. Dan ketika teman-teman memanfaatkan promo buy one get two ini, ingat, beli 10 dapatnya 20. Beli 20 dapat 40, beli 50 dapat 100, bayangkan. Jadi ayo dimanfaatkan, karena saya khawatirnya ini nggak, apa namanya, ini mungkin sebelum periode berakhir keburu habis lagi ya. Jadi pastikan dimanfaatkan kesempatan ini, dimanfaatkan promonya di saat ya tadi saya bilang ya, di saat tadi harga jahe itu mahal, di Esenzo bahkan teman-teman bisa dapat ekstraknya dari berkilo-kilo jahe bahkan dengan harga yang sangat murah sekali, bahkan dengan 120.000 ya satunya. Kan buy one get two kalau beli satu loh. Bayangin kalau belinya 5, 10, 20, dan itu akan sangat menarik sekali kalau teman-teman bisa menjualnya. Oke, pastikan dimanfaatkan semua promo-promo ini karena biasanya memang sebelum periode berakhir itu biasanya udah habis. Jadi pastikan dimanfaatkan. Oke, itu saja sedikit penjelasan promo-promo dari kami. Oh ya, terakhir kami juga akan menginformasikan. Pertama, kita mengadakan promo tersebut tujuannya adalah membantu, kasih solusi. Yang kedua, ya, yang kedua tentunya juga untuk membantu bisnis teman-teman. Karena kenapa ini bisa sangat, apa ya, ini bisa bagus sekali dimanfaatkan di masa-masa sekarang. Karena ini yang saya selalu optimis, khususnya ke teman-teman semua yang sudah ada di tempat yang tepat. Teman-teman sudah ada di Abdi, yang punya produk-produk Esenzo. Kenapa tepat? Pertama, saya mau ngasih tahu beberapa hal. Pertama, di saat kondisi seperti ini, satu-satunya yang bisa jalan itu cuma bisnis online. Dan Abdi, kabar baiknya Abdi menawarkan bisnis online. Anda bahkan bisa belajar dari rumah. Anda bahkan bisa punya reseller, bisa punya aset digital yang bisa belajar ngiklan dimanapun tanpa Anda harus ketemu
Kebayang kan Anda sekarang susah kan untuk ketemu orang, untuk bikin acara, untuk bikin pertemuan kan sulit sekarang ya. Tapi dengan adanya digital, justru ini memudahkan. Justru yang tadinya sulit untuk ketemu, untuk kumpul rame-rame, justru dengan adanya digital malah terbantu. Jadi satu-satunya yang jalan cuman bisnis online. Yang kedua, Anda juga ada di tempat yaitu Essenzo. Nah, ini tepat sekali karena Essenzo adalah eh, Anda bisa manfaatkan ini untuk solusi kesehatan buat banyak orang. Logikanya, yang paling dibutuhkan saat ini apa? Kesehatan, karena emang orang sekarang lagi gencar-gencarnya beli beli produk-produk yang ada kaitannya dengan menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh. Karena memang pada dasarnya kesehatan itu dibutuhkan setiap orang, bahkan dari lahir sampai mau meninggal itu orang tetap butuh yang namanya kesehatan. Jadi Anda ada di tempat yang tepat karena Essenzo itu bahkan eh, apa namanya bergerak di kesehatan. Jadi Anda tepat sekali ada di Abdi dan Essenzo. Dan kabar baiknya, sudahlah Anda berada di bisnis kesehatan, plus cara jualannya Anda juga diajarin digital. Berarti tepat nggak untuk dimanfaatkan di kondisi, di situasi seperti ini? Yang mana Anda sulit keluar, yang mana kebutuhan akan kesehatan itu sangat betul-betul apa ya, sangat betul-betul orang tuh butuh sekali. Berarti ini kesempatan atau peluang yang besar buat Anda nggak? Yes, tentunya ini besar sekali peluangnya, kesempatan untuk Anda manfaatkan, karena memang pada dasar Anda sudah di tempat yang tepat, jadi ayo sekali lagi, saya nggak bosan-bosan untuk ngingetin teman-teman, ayo kita serius, ayo kita bareng-bareng serius, justru kalau mungkin Anda merasa pesimis dengan kejadian sekarang di luar, justru ini solusinya, ya, agar teman-teman bisa punya harapan lagi, bisa punya harapan untuk maju lagi, berkembang lagi. Oke, justru dari Apdi dan Esenzo ini, insya Allah kita akan bisa dapatkan semuanya. Sehatnya dapat, uangnya juga dapat. Amin. Oke, jadi kita mengadakan promo ini semua selain untuk membantu banyak masyarakat, karena ini sebetulnya murah sekali, tapi bisa dapat lengkap, bahkan buy one get two. Selain membantu masyarakat, juga tentunya agar Anda bisa dapat komisi yang besar dan reward yang besar juga pastinya. Itu dia, karena kan solusi kita tadi ya, Esenzo kasih solusi kesehatan, Abdi dengan ilmunya akan memberi solusi untuk Anda masalah finansial. Dan kalau kita ngomongin finansial itu memang saat ini memang sangat sangat genting sekali. Pastiin serius dari sekarang deh. Sekali lagi saya bilang, pastikan serius dari sekarang karena kemungkinan besar ya saya juga nggak suka ngomong seperti ini karena saya juga berharap semua akan baik-baik saja. Tapi faktanya memang seperti itu teman-teman. Angka juga tidak bisa bohong. Ya kalau semakin memburuk ya tentunya teman-teman, saya juga tidak ingin teman-teman kesulitan ya. Kalau ketika itu memburuk, saya inginnya teman-teman udah mempersiapkan semua dari sekarang. Jadi pastiin ayo serius dari sekarang. Khususnya mungkin kita udah menginformasikannya kemarin event-event Abdi sementara di apa namanya di close dulu atau ditunda dulu. Sebagai gantinya pastiin manfaatin semua webinar yang ada dan juga ini grup Facebook. Karena di grup Facebook ini bahkan kita akan saling sharing materi, kita akan saling sharing pengalaman dan juga banyak di sini member-member yang sudah berhasil, yang sudah sukses sharing-sharing. Jadi pastikan buat Anda yang belum masuk grup, ayo masuk grup. Akan sangat apa namanya akan sangat rugi sekali kalau Anda tidak masuk grup, khususnya di saat-saat seperti ini, di saat kita tidak bisa kumpul bareng-bareng, kita nggak bisa kumpul rame-rame. Tapi ya, ayo makanya kita manfaatkan Facebook grup ini untuk jadi ajang diskusi semua member Abdi. Jadi pastikan join grup Facebooknya, caranya mudah sekali, tinggal klik aja link yang tertera di layar Anda seperti ini. Tinggal ketik aja bit.ly/FB Group Abdi. Jadi buat yang belum masuk grup, atau nanti di Telegram akan kita kasih, ya sebelumnya juga udah pernah kita kasih, nanti akan kita berikan kembali. Sekali lagi pastikan masuk grup Facebook. Ini solusi terbaik, khususnya buat teman-teman yang tadinya mau belajar tadinya mau belajar di Kopdar atau di training tapi karena tertunda, belajar lewat Facebook Group dulu, belajar lewat webinar dulu. Ya, dan itu akan sangat membantu sekali agar teman-teman bisa segera praktek. Nah, sekarang langsung saja saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Jadi pastikan dimanfaatkan sesi tanya jawabnya. Silakan, buat yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, buat yang ingin bertanya, saya persilakan.
Oke, ini kayaknya udah masuk beberapa pertanyaan dari Mas Adi Nugroho. Mas, setelah saya terima produk Ezenzo yang pertama, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Oke, nampaknya baru bergabung ya. Nah, yang harus dilakukan selanjutnya nanti akan terima email masuk ya, akan terima email masuk untuk masuk ke dashboard Abdi teman-teman. Oke, jadi diikutin aja petunjuknya itu udah lengkap sekali. Nanti teman-teman akan masuk ke dashboard masing-masing, langsung belajar di training center. Langsung tonton videonya dari 1 sampai dengan 25 ya. Ditonton sampai habis. Dan jangan cuma ditonton, dipraktekkan juga ya. Sayang sekali soalnya kalau cuma ditonton aja. Ilmu yang kita berikan ini ilmu-ilmu daging soalnya ya. Jadi bukan cuma kulit-kulit luarnya aja. Oke, ini ilmu bener-bener luar biasa. 36 tahun baru sekarang nggak. Iya, memang seperti itu Mas. Jadi yang kami sharingkan khususnya di webinar, ini bukan ilmu kulitnya aja, tapi ini bener-bener ilmu-ilmu daging dan ini udah saya praktekkan semuanya dan udah dapat hasilnya gitu. Jadi dan nggak cuma saya bahkan member-member yang gaptek, yang nggak ngerti, cuman ngandelin webinar aja itu bisa mempraktekkan. Karena pada dasarnya kan webinar bisa diulang-ulang, bisa ditonton lagi, bisa di-pause. Jadi bahkan kalau bingung bisa tanya tim admin support kami. Jadi justru gampang sekali dengan belajar online seperti ini. Nah, teman-teman sadar nggak di luar sana, ketika kondisi seperti sekarang, sekolah, kuliah, kantor, itu semua dikerjakan dari rumah, dan bagaimana itu bisa tetap berjalan? Karena semua berjalan lewat online. Di saat orang-orang baru mengenal belajar online, yang khususnya yang sekarang lagi sekolah, itu kan belajarnya online, atau kuliah, belajarnya online tuh. Saya punya beberapa beberapa mungkin adik-adik saya itu kuliahnya banyak yang diliburkan dan akhirnya online. Nah, di saat orang baru mengenal belajar online, kita udah mulai dari lama, teman-teman. Jadi, sebetulnya kita udah ada beberapa langkah lebih maju dibandingkan orang-orang lain. Jadi, sekali lagi ayo pastiin dimanfaatin. Pastikan diseriuskan dari sekarang. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ada lagi. Wah, banyak nih pertanyaannya ya. Kalau dari Pak Ahmad Fauzi, kalau transfer biaya iklan Google Ads langsung masuk, apakah langsung masuk? Kalau transfer, biasanya khususnya kalau pertama kali itu nggak langsung masuk. Biasanya nunggu sekitar 4 hari kerja. Ya, kecuali kalau memang teman-teman pakai kartu debit atau kartu kredit. Nah, kartu kredit atau kartu debitnya itu ya pastikan yang ada logo Visanya, itu bisa tuh. Jadi, kalau pakai kartu debit atau kartu kredit itu langsung bisa di debit, langsung bisa jalan. Tapi kalau transfer nggak langsung masuk, 3-4 hari kerja biasanya. Oke, untuk landing page nggak perlu disingkat di Bitly. Ya, boleh pakai apa? Boleh disingkat di Bitly atau pakai versi original juga boleh. Oke, mohon jelaskan. Persentase closing reseller Abdi jika kita beriklan traffic FB Ads di bulan-bulan awal. Ya, persentase ini maksudnya persentase dari apa? Ya, dari jumlah apa nih? Misalnya dari persentase dari budget, apa dari jumlah lead yang masuk, atau dari apa? Ya, cuma biasanya dari lead yang misalnya Anda beriklan traffic, terus udah ada lead masuk, itu biasanya 10-20% dia gabung. Dan buat yang nanya, Mas, saya udah dapat leads nih di dashboard, di My Leads. Diapain? Nggak usah diapa-apain, teman-teman. Karena dari sistem Abdinya sudah melakukan follow up email marketing. Jadi, justru itu keunggulannya, teman-teman, ada di Abdi. Kita udah sediakan semua fasilitas, bahkan infrastrukturnya, agar teman-teman bisa segera dapat hasil dan punya aset digital, teman-teman. Dan ini yang justru ini yang luar biasanya. Ketika teman-teman punya banyak leads atau reseller bahkan di timnya teman-teman masing-masing, itulah aset digital teman-teman. Dan asetnya berupa manusia. Nah, aset manusia itu nilai apa namanya sesuatu yang tidak ternilai, teman-teman. Karena manusia itu akan terus berkembang. Ibaratnya ya, mereka tuh akan makin pinter, bahkan makin pinter, makin berkembang dengan sendirinya tanpa perlu Anda ajarin, tanpa perlu Anda ketemuin. Mereka mereka pintar sendiri lewat sistem, mereka bisa ngiklan sendiri lewat sistem tanpa perlu Anda ajarin, yang akhirnya bisa jadi aset digital buat Anda. Anda bayangkan kalau di kondisi seperti ini, kondisi semakin memburuk dan Anda sudah punya aset digital, Anda akan lebih aman ketimbang belum punya aset digital. Jadi sekali lagi ayo, kita seriuskan dari sekarang.
Oke, karena ini peluang yang luar biasa justru. Oke, Google Ads ya memang berbayar, gratisan ya itu. Kalau yang pakai traffic gratisan tuh bisa dari WhatsApp Story, Instagram Story, Facebook, apa namanya, Facebook Timeline atau Facebook Story. Itu teman-teman bisa tonton dari mulai video 4. Itu udah dijelaskan lengkap. Oke, 2 pertanyaan lagi mungkin ya akan saya tutup karena udah cukup malam. Saya pilih dulu pertanyaannya. Saya sebelumnya udah punya page FB dan IG. Apakah untuk beriklan sebaiknya membuat page baru dengan nama yang berasaskan update dari Senzo atau cukup dengan page sebelumnya? Saran saya page-nya itu ada relate-nya atau ada kaitannya dengan Abdi dan Esenzo. Nggak perlu pakai nama Abdi atau nggak perlu pakai nama Esenzo, pokoknya ada kaitannya dengan Abdi. Contoh misalnya, teman-teman mau ngiklan Abdi. Abdi itu apa? Akademi Bisnis Digital atau Belajar Bisnis Digital. Saran saya nama page-nya adalah nama-nama yang berkaitan dengan belajar bisnis online atau bisnis digital. Kalau Esenzo, saran saya gunakan nama page, bikin page baru dengan nama, misalnya yang ada kaitan dengan kesehatan atau herbal. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa kalau udah bikin page baru, ya jangan lupa isi pakai kontennya. Kalau bingung isinya pakai apa, ambil aja dari bank data atau ambil dari dashboard konten copywriting dan juga foto ataupun video. Posting aja di fanpage Anda kalau Anda bingung mau posting apa. Oke? Oke, kalau pakai diffuser 300 mili sebaiknya ginjernya berapa tetes ya? Kalau saya sih biasanya di 5-6 tetes ya. Agar konsentrasinya makin tinggi, jadi makin berasa ketika Anda hirup juga efeknya itu cepet. Kenapa diffuser itu salah satu cara praktis dan cepat? Karena langsung kita hirup masuk ke apa namanya, oksigen yang masuk ke tubuh kita itu akan mengalirkan langsung ke apa namanya, lewat darah langsung dialirkan ke seluruh tubuh, jadi efeknya memang cepat sekali. Makanya kenapa essential oil itu salah satu solusi praktis dan bahkan bisa membantu berbagai masalah kesehatan karena memang eh, yang namanya dihirup itu cepat sekali masuk atau menyebar ke seluruh tubuh. Jadi memang efeknya cepat. Oke, satu lagi saya pilih pertanyaannya. Oke, kartu debit ya itu ya. Boleh pakai Permata, Mandiri, yang penting ada logo Visanya. Hmm, oke, satu lagi. Mas, saya member baru untuk penjualan produknya Senzo, pakai kita stok produknya dulu atau bisa produknya nanti dikirim dari... Oh, mending stok dulu atau bisa dikirim dari Abdi ya? Sebenarnya sih bisa dikirim, tapi sekarang saya kasih gambaran ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jualan dan punya stok produknya, ketika teman-teman nawarin, ya, eh, nawarin offline ataupun online, mana yang lebih gampang? Kita megang produk atau kita nggak megang produk? Mana yang lebih gampang? Mana yang lebih gampang jual? Kalau kita udah pakai produknya atau kita belum pakai produknya? Tentunya kalau, ya teman-teman udah bisa jawab sendiri pastinya. Tentunya kalau sudah pakai produknya. Dan khususnya kalau produknya ada di depan kita. Jadi kalau jual online nih misalnya jual eh, apa namanya, madu moringanya ready nggak? Langsung foto, ready nih mas, kirim sekarang. Kalau mau langsung transfer. Itu bisa, teman-teman bahkan bisa bisa chat seperti itu ke calon konsumen teman-teman. Kalau barangnya ada. Kalau misalnya essential oil itu bisa apa namanya, kalau stok misalnya stok nih, apalagi stoknya banyak berbagai varian, itu bisa ditetesin ke diffuser, di videoin, di share, itu biasanya jauh lebih banyak yang mau teman-teman daripada cuman ngandelin banner aja. Karena orang pada dasarnya akan lebih mau kalau memang lihat barang yang aslinya atau realnya. Tuh ya, sama kayak jual makanan lah, lebih tertarik lihat banner atau lihat postingan aslinya. Ya, misalnya makan mie instan, tertarik lihat fotonya atau lihat bener-bener video orang lagi ngaduk apa mie instan terus ada asap-asapnya, kan lebih terlihat menggoda, betul ya. Jadi itu gunanya teman-teman stok produk agar bisa ditunjukkan dan bisa di-share, efeknya orang akan lebih mau untuk beli. Oke, itu saja sharing dari saya malam hari ini. Sekali lagi, apabila ada kekurangan, saya juga mohon maaf sebelumnya. Dan semoga apa yang di-sharingkan malam hari ini bisa bermanfaat dan jadi berkah, bisa segera dipraktekkan agar segera bisa dapat hasilnya buat teman-teman semua. Oke, untuk menutup kita sudah buka dengan berdoa. Sekarang kita tutup kembali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan.
Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya tutup, harapan saya buat teman-teman semua, semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap terjaga, tetap terjaga daya tahan tubuhnya, tetap sehat, dan tetap bisa beraktivitas seperti biasa di rumah masing-masing tentunya. Dan semoga dengan adanya Abdi dan Esenzo ini, teman-teman bahkan dari yang tadinya bingung, dari yang tadinya mungkin gelisah, galau, justru dengan adanya Abdi dan Esenzo, teman-teman seriusin, justru teman-teman akan dapat hasil yang besar di sini, khususnya setelah mempraktekkan. Dan sekali lagi, pesan dari saya, pastikan praktekkan semua yang di-sharingkan malam hari ini. Walaupun walaupun sedikit, tapi kalau dipraktekkan itu akan jadi sesuatu, akan mendapatkan hasil. Ketimbang dapat banyak ilmu tapi tidak dipraktekkan sama sekali, justru tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi sekali lagi, dipraktekkan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di webinar yang berikutnya. Dan pesan saya terakhir, jangan lupa praktek. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya.